Tahun 2025, angka 5 adalah angka kematian. Kita adalah tanah Jawa yang diberikan warisan oleh orang tua kita, Sri Lunggu Dunia Larapati. Pati ini 5, artinya 5 ini adalah kematian. Dari Januari sampai Desember yang akan datang ini akan terus terjadi yang namanya kematian. Melalui ilmu falaki itu. Padahal itu belum terjadi hari esok, tetapi kita bisa mengukur dengan ilmu falaki ini. Itu keakuratannya. Sangat akurat. Sumatera masih dalam kategori waspada. Berhati-hati untuk yang ada di wilayah Sumatera. Karena itu belum seberapa. Akan ada tingginya air yang mana itu seperti lautan. Bahkan kaki saya ini seperti ke bawah arus, seperti tanah yang dari atas ke bawah dan dari datar itu. Perjalanan ini tidak mudah, butuh waktu panjang dengan segala yang menghadang. Semua memang butuh diperjuangkan, lengkap dengan risiko-risiko yang harus dihadapi. Sedih dan senang, suka dan duka ikut mewarnai di setiap tikungan. Tapi akhirnya fase 2 juta subscriber tercapai sebagai hadiah kerja keras. Halo, saya Cesar ingin mengucapkan selamat atas prestasi 2 juta subscriber. 2M subscriber. Mendapatkan followers sebanyak 2 juta followers. Telah menembus 2 juta subscriber. Sok sanajan perjalanan ini pinuh ku uji coba gaib, tapi berkat dukungan panjenengan sadayana, kanal ini terus menjadi cahaya di tengah kegelapan misteri. Terima kasih pemirsa setia Ganjil Misteri. Percayalah bahwa kami akan terus bergerak, melangkah, serta mencari misteri yang perlu ditelusuri, kemudian mengungkapnya dengan cara yang tidak sama. Maka angka 2 juta akan segera digenapi menjadi 3 juta, 4 juta, dan seterusnya. Semoga untuk kedepannya bisa memberikan tayangan-tayangan yang lebih menarik buat kita semua. Selamat dan sukses selalu. Semoga Ganjil Misteri semakin berjaya dan semakin kuat. Sukses di bidangnya, sukses di cerita-cerita misterinya. Jangan lupa teman-teman, like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Hatur nuhun pisan, dan ingat, misteri itu bukan untuk ditakuti, tapi untuk diungkap. Selamat datang kembali Ki Demang di studio Ganjil Misteri. Ya. Apa kabarnya nih Ki Demang? Kabar sehat, Mas Jajang. Alhamdulillah. Oke Ki Demang, sebentar lagi pergantian tahun 2005 ke 2026 akan sudah di depan mata. Mungkin apa sih Ki Demang yang mungkin Ki Demang sudah rasakan di pergantian tahun ini tuh akan ada apa aja sih sebetulnya? Saya boleh mengungkapkan dulu sesuatu yang saya rasakan. Terkadang saya memberikan rasa yang saya rasakan sebelum jauh-jauh di akhir tahun ini. Banyak sekali tangisan, jeritan, yang mana seseolah ini adalah sesuatu yang bersifat jujur. Tetapi ini bukan manusia, dan ini bukan sesuatu yang bersifat hewan juga. Ini lebih ke alam. Saya pengen mengungkapkan dengan secara gamblang, akan tetapi tadi sesuatu ini ketika saya ungkapkan dengan secara gamblang ini, apakah bisa diterima atau tidak oleh masyarakat? Dan ketika saya memberikan apa yang saya rasakan ini, lalu mereka yang saat ini terkena dampak yang begitu hebat, yang jauh hari sebelum itu terjadi saya sering merasakannya, mereka tidak berantisipasi. Padahal saya membuat penglihatan ataupun apa yang saya rasakan ini untuk berantisipasi. Minggu lalu saya mendapatkan rasa seperti teriris dada saya ini, bahkan kaki saya ini seperti ke bawah arus. Entah itu apa yang terjadi, tetapi ini seperti pergerakan yang sangat hebat.
seperti tanah yang dari atas ke bawah dan dari datar itu terbelah, dan ada beberapa suara tangisan itu bukan suara kebahagiaan ataupun bukan suara tangisan kebahagiaan, melainkan rasa pilu yang sangat mendalam. Aki diberi satu kelebihan, mungkin malah bukan jadi seneng, artinya malah jadi sesuatu gelisah yang harus sempat disampaikan gitu Ki, maksudnya. Betul. Ini menurut saya pribadi, kenapa saya harus mendapatkan gift seperti ini? Sedangkan saya pengen menyampaikan langsung secara gamblang. Otomatis ini sangat bertentangan sekali dengan apa yang kita yakini saat ini. Dan ini sangat-sangat berbenturan sekali. Lalu sesudah terjadi, tangisan, rasa pilu, kesakitan tersebut masih membayangi saya saat ini. Jujur saya tidak mau. Ketika saya diberikan gift sesuatu yang belum terjadi, tetapi saya sudah merasakan terdahulu. Itulah yang membuat saya terkadang, kenapa Sang Pencipta, Sang Hyang, atau yang disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memberikan gift kepada saya, sedangkan saya orang yang sangat lemah untuk mendengarkan jeritan tangisan itu. Ini bukan tentang orang dewasa, melainkan anak kecil yang baru merasakan rasa angin dunia, rasa tanahnya dunia, kebahagiaan baru dia dapat, tetapi di balik itu dia merasakan penderitaan yang sangat. Mungkin ini juga disclaimer ya Ki buat pemirsa ganjil, artinya ramalan ini itu bukan yang sesuatu yang harus diseriusi, tapi ini jadikan pelajaran, mungkin gitu ya Pi ya? Betul. Dan jangan ditakuti. Justru ketika kita memberikan wacana atau sebuah prediksi ini untuk kita sendiri, belajar untuk membenah, jangan yang jauh dulu, yang dekat dulu, agar kita tertata dengan kehidupan yang lebih baik lagi dari lingkungan yang mana lingkungan saat ini benar-benar tidak terjaga sekali. Bahkan banyak para mafia, mereka mengambil keuntungan dari masyarakat yang pengen berteriak tetapi tidak ada power. Pada akhirnya alam sendiri ya yang memberikan dampak kejujuran itu. Oke Ki, kita langsung bisa mulai. Mungkin keresahan apa sih yang paling selama ini selalu ada di pikiran Aki? Bisa langsung dimulai saja. Oke. Saya selalu menggunakan ilmu falakiyah, Mas Jajang. Karena ini ada sebuah data yang saya gali, lalu saya dapatkan ini dari orang tua saya, agar tidak menjadikan tabu. Ini adalah tahun 2025. Yang mana sebentar lagi masuk ke tahun 2026 Desember. Enam, 8, 16, 4. Mas Jajang mengerti apa yang saya tulis ini? Belum. Oke. Saya merasakan adanya getaran yang sangat hebat karena di sini angka 6 ditambah angka 8. Ditunjukin boleh Ki ke kamera sambil Oke. diangkat di sini ada. Nah, gitu Bro. Ini 6, ini 8, ini 16, ini 4. Kenapa saya tulis angka ini? Tahun 2025. Angka 5 adalah angka kematian. Kita adalah tanah Jawa yang diberikan warisan oleh orang tua kita, Sri Lunggu Dunia Larapati. Pati ini 5. Artinya 5 ini adalah kematian. Dari Januari sampai Desember yang akan datang ini akan terus terjadi yang namanya kematian. Dan kematian ini tidak melihat usia. Kematian bukan berarti kematian orang itu pergi dari alam dunia ke alam baka, tetapi kematian dalam hidup rukun, ekonomi, keharmonisan rumah tangga, ataupun sebuah rezeki. Tetapi ini kita akan menghadapi tahun yang mana bersifat lara. 4. Desember
2025 masuk ke tahun 2026. Kita sebentar lagi akan meninggalkan yang namanya bulan Desember. Dal 6, Sya 8, Mim 16, Ro 4. Ketika saya mendapatkan angka ini, dijumlahkan ke semuanya, maka jumlahnya 34. 34 kalau diambil 30, maka sisanya 4. Sri Lunggu Dunia Lara. Lara inilah yang membuat orang terkadang susah untuk melakoni hal-hal yang positif. Siapa orang yang bisa melakukan hal positif ketika hatinya kacau? Ini bukan tentang orang saja, tetapi ini tentang alam. Ada 4 L, yang mana L ini sangat berpotensi kehancuran, penderitaan, dan tangisan. L itu nama daerah atau apa? Ya, Nama daerah. nama daerah. 4 nama daerah berawalan huruf L. L. Aki yakin sekuat itu, maksudnya di prediksi Aki gitu. Ya, kenapa saya membuat bahasa karakter seperti ini? Karena ini adalah data apa yang saya rasakan. Ini angka L yang sangat berpengaruh besar ketika di bulan Desember nanti. Di tahun 2025 masuk ke tahun 2026. L ini dikatakan nama daerah. Sampai ditunjukin boleh nih, misalnya L ini ciri-ciri atau enggak akan kejadian apa? Setiap daerah ini beda-beda atau sama? Beda-beda. Beda-beda. Oke. Beda-beda. Dan ini L, yang mana L masih ada di wilayah Jawa Barat. Saya merasakan ada tanah, saya melihat ada tanah itu bergoyang. Jalan sendiri. L. Dan L yang kedua, itu seperti air besar sekali. Tsunami, hujan, banjir. Wallahualam, saya tidak bisa menunjukkan itu tsunami, tetapi air ini tingginya kurang lebih hampir 4 meter. Bisa 14 meter, bisa 4 meter, atau bahkan lebih. Dan L yang ketiga, ini sesuatu yang mungkin kita tidak berharap, bahkan saya tidak mau ini terjadi. Karena L yang ketiga ini, murkanya alam, murkanya lautan, murkanya gunung, itu akan terjadi. Dan L yang keempat, tanpa arah. Maksudnya gimana tanpa arah? Ya, pengisi alam ini. Pengisi alam ini tidak tanpa arah. Kalau kata orang Sunda nyebutnya linglung. Linglung itu orang yang tidak kenal. Artinya mereka akan lari berhamburan. Meskipun saudara, meskipun teman, meskipun orang terdekat sekalipun, dia tidak akan mengenalnya. Dia akan mencoba cari penyelamatan hanya untuk diri. Artinya sangat besar sekali potensinya. Dan ini seperti yang dikaitkan dengan mega trust. Seperti itu. Oke, Ki. Akhir tahun sebulanan lah ya, sebulan kurang gitu Ki, bisa anggap. Tapi memang akan bercanda yang akan lebih besar dibandingkan yang lain-lainnya. Bencana. Bencana sudah dari bulan 7. Bahkan kalau dikaitkan dengan tahun sekarang lah yang sangat dahsyat bencana itu. Bukan dalam bencana alam saja. Bahkan bencana dalam negeri pun, di dalam pemerintahan, di dalam ruang lingkup hidup keluarga, alam yang sudah kita lihat jelas dengan mata kita sendiri. Bahwa apa sih sebenarnya? Apa sih maunya? Kita hanya bisa menyuarakan saja, tetapi kita tidak bisa bertindak. Akhirnya alamlah yang bertindak. Ada keserakahan, ada pengkhianatan, dan ada kecerobohan seseorang menata alam. Pada akhirnya alam sendiri yang memberikan kejujuran itu dengan cara tadi. Ya. Oke, saat ini Ki,
teman-teman kita atau saudara-saudara kita di Sumatera kan sedang ditimpa bencana. Apakah bencana ini di Sumatera itu jadi penutup yang paling besar atau malah nanti akan ada lebih besar lagi? Bulan lalu saya pernah memberikan statement bahwa Sumatera masih dalam kategori waspada, berhati-hati untuk yang ada di wilayah Sumatera, karena itu belum seberapa. Akan ada tingginya air yang mana itu seperti lautan. Tidak ada satu kenting rumah pun. Artinya itu belum seberapa. Dan saya tidak mau itu terjadi. Tidak, saya tidak mau terjadi. Tetapi gift yang saya peroleh ini, yang saya dapat ini, ataupun yang saya punya ini adalah gift yang saya tidak mau ada dalam diri saya. Hanya saja saya hanya untuk memberikan informasi agar kita lebih waspada lagi di lokasi itu. Hutannya gundul. Memang ini dari manusianya juga ya, Ki? Iya. Alam itu gimana kitanya? Sudah memberikan kesuburan, tetapi malah diruksak. Maka mereka bersiap untuk memberikan apa yang telah mereka ambil. Oke, kita beralih ke tahun depan mungkin, Ki. Akan ada apa aja tahun depan, Ki? Tahun depan 2026. Saya ganti merah karena tahun depan itu adalah tahun yang mana Indonesia akan jauh lebih baik setelah masa sulit itu. Januari. Setiap orang yang mau naik pangkat derajat biasanya suka diberikan dulu tuh namanya uji coba. Di Januari ini kita ada yang namanya yang bersifat kayak semacam penyakit kecil, dan penyakit kecil ini kayak semacam anak kecil yang diserang. Tapi ini tidak berangsur lama, hanya sebentar, karena kita masuk di fase yang mana kita akan menghadap kedatangan bulan suci Ramadan. Tetapi tahun 2026 ini ada beberapa yang saya lihat bahkan jelas di dalam satu kubu yang mana yang sudah sekian tahun mereka rahasiakan akan terbongkar, tetapi ini bersifat pemerintahan mafia. 2026 akan terseret beberapa aktor, bahkan ini aktornya sudah sering tayang. Pemerintahan, nama yang sudah banyak beredar dan dia akan terseret juga. Money laundry. Sudah sekian tahun mereka bangun dinasti money laundry itu, akhirnya tahun 2026 di bulan yang akan datang di setelah Januari Februari akan terbongkar. Sosoknya sudah banyak dicurigin sama orang atau malah kita jadi kaget, oh ternyata orang itu? Ya, berawal dari orang itu. Dari yang tidak tahu, kok orang ini bisa gitu. Tetapi ada sebagian orang yang sudah tahu, tetapi tadi tidak ada power untuk membangkitkan rahasia itu agar terbongkar. Di bulan 2 nanti, Indonesia akan diperlihatkan sosok kepemerintahan yang rakus, yang berkuasa, padanya akan menekam. Ini bukan M lagi, bukan T1 2 T, ratusan T. Seperti ini. Artinya ini jadi pencapaian luar biasa Indonesia, artinya bisa membongkar kasus itu. Betul. Makanya tadi awal saya bilang tahun 2026 Indonesia akan jauh lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Kenapa? Karena ini awal kebangkitan The Power King Indonesia. Jadi Indonesia itu akan diakui juga. Kenapa akan diakui? Karena diawali dengan Januari yang mana akan diberikan fase yang agak sedikit diberikan kesibukan lah kita oleh sesuatu yang bersifat
kayak semacam orang itu flu, batuk, dan sebagainya. Ada serangan virus yang nggak begitu besar, tetapi itu membuat kita rudet gitu. Nah, setelah ini ada beberapa yang nantinya akan terbongkar. Saya melihat dan saya merasakan orang yang ada bintang di sini pun akan terseret. Tidak pandang bulu begitu. Tidak pandang bulu. Karena salah satu pemimpin yang saat ini menjadi pemimpin Indonesia, dia adalah merakyat. Oke. Di Januari, Februari itu selain kasus besar itu, mungkin yang lainnya ada gambaran lagi ya Ki akan Bulan 4, bulan 5, bulan 10, bulan 9. 4, 5, 9, 10. Ada satu kecelakaan. Dan kecelakaan ini sering dan hampir setiap tahun terjadi. Dua arah, ada satu kendaraan di bulan 4, dan ini masih di angka 9, 24, 94, 92, 95. Ini sering terjadi, mengakibatkan kurang lebih hampir 13 kendaraan, 13 roda 4 bertabrakan dan banyak orang teriak. di bulan 4. Di bulan 4. Itu lebaran bukan ya? Setelah lebaran ya? Iya. Bisa jadi itu 6 kilometer atau Wallahu alam, saya menemukan angka itu. Saya menemukan angka 9, 2, 4, 5, dan ada satu arah kecil, jalan nggak terlalu luas, dan ini sering terjadi di sini. Sering terjadi. Ini menurut apa yang saya lihat saat ini. Karena setiap bertanya, saya akan mendapatkan filosofasi atau sebuah gambaran kayak semacam layar tancap, Mas Adang. Dan itu yang saya rasakan. Cek kendaraan sebelum berpergian di angka itu, karena ini ada satu besar, ada bak besar, terus sudah tidak bisa ngebuang lagi, akhirnya lari ke kanan kiri banyak sekali. Jadi gini, ini jalur ini pun terkena hambatan dari jalur ini, maka macet total. Seperti itu di bulan 4. Dan di bulan 5-nya ini mudah-mudahan ya, saya tidak menakuti, tetapi ini angka yang harus kita waspada, karena bulan ini Januari, Februari, Maret, April, Mei ini terjadi di wilayah Jawa Barat. Hati-hati. tunjukin. Jawa Barat B, nama daerah. Nama daerah. Saya tidak bisa menyebutkan namanya. Tetapi ini inisial B. Hati-hati untuk di wilayah ini. Coba untuk menata dengan baik. Karena ini dampak dari tahun sekarang. Di bulan 5 ini. Dan bulan 5 ini lumayan tinggi, tetapi ya mungkin menyebutnya ini udah biasa ya per tahun, tetapi ini lain lagi. Ini mengakibatkan kita itu kayak hilang arah juga. Di bulan 5 B, hati-hati dataran yang tinggi. Oke. Ini untuk alam. Alam. Untuk alamnya di bulan 5. Karena saya melihat ada pohon berpindah-pindah.
untuk wilayah B, dan ada tragedi. Bukan ini aja, nanti akan ada isu sehabis kita kembali ke bulan 2 ya. Ada isu yang nantinya akan melimpahkan isu yang di Landry Money tadi sampai sini. Naiklah kasus itu dan terjadi ini. Kecelakaan ini dan terjadi lagi ini alam. Indonesia akan melewati fase-fase itu. Ada satu kendaraan tetapi terbang laut. Di bulan apa itu? Saya tidak bisa menyebutkan karena agak terlalu jauh. Ini masih di remang-remang di angka 10-9. Jatuh pesawat, tetapi ada angka airnya, ada nama airnya, ada A depannya, ada R tukangnya, belakangnya, ada angka R. Tinggi, tiba-tiba Itu pesawat komersil. saya tidak tahu apa itu pesawat komersial, tapi ini pesawat besar dan jatuh ke lautan seperti itu, Mas. Ini saya sambil gemeter nih karena kita mendengarkan rekaman itu berbahasa minta tolong, lalu menyebutkan nama besar seperti itu. Kita akan lari ke bulan 9, 10. Berhati-hati lagi. Bulan 9, bulan 10. Ada satu masyarakat banyak berkumpul di sana, dan ini terjadi banyak yang meninggal. Berkumpul banyak, mereka menonton, tapi banyak orang meninggal. Nonton banyak orang yang meninggal. Ya. Seperti apa itu Ki maksudnya? Saya melihat kepala berlarian berhamburan, tetapi mereka keinjak-injak. Dan ini kurang lebih hampir 40, 50, 60, 70 orang. Demo atau? Nah, saya tidak bisa mencari demo. Mereka berlari. Ini di tempat yang ramai, banyak gedung, kayak ada lingkaran besar. Dan lingkaran besar ini setiap bulan pun ada orang di situ. Ini sudah agak jauh di bulan. Dari awal 2026 ini sudah agak jauh, tetapi ini terjadi di situ, hampir mendekati ke akhir. Ini banyak di awal Januari, cuman ini kebanyakan daerah di luar ibu kota. Nanti tidak ada satu berita yang mana beritanya itu sangat viral. Ada salah satu anak muda, satu keluarga, saya melihat satu keluarga dihabis. Kalau untuk bencana di tahun depan akan masih banyak atau malah lebih besar? Diakhiri dengan 2 Desember 2025. Diawali dengan 2026. Artinya ini tidak begitu besar Tahun depan dari itu. tahun sebelumnya. Tahun depan itu. Cuman di sini banyak orang yang mengambil keuntungan sendiri. Banyak yang naik level tetapi salah menggunakan jalan itu, lalu padahal merugikan banyak orang. Itu yang terjadi. Kasus ada beberapa figuran, public figure, bahkan ada salah satu yang biasa
pentas dan panggung terlibat obat yang terlarang. Untuk kematian Ki, public figure, selebritis dan sebagainya, Ya. ada siapa aja mungkin yang Ki bisa gambarkan? Ada salah satu, boleh saya ceritakan ya? Ya. Public figure ini yang suka memberikan canda tawa. Canda tawa, saya gambarkan lagi. Laki-laki Kemudian komedian. dan coba naikin Ki. Laki-laki komedian dan aktor. Ini seperti berkumandang kayak orang jam 2, jam 3 bangun itu, Mas. Artinya di bulan suci Ramadan. Tadi saya menyebutkan ini, cuman saya alih ke alam dulu. Tetapi kalau untuk berduka, salah satu komedian yang sudah memberikan hiburan, kita terhibur, dan ada salah satu aktor yang lumayan besar namanya, tapi mengembuskan. Dan aktor ini justru mengembuskan napas terakhirnya dengan cara tragis. Tewas atau apa? Ya, Tewas dibunuh, atau apa ya, kalau orang perencana itu apa ya? pembunuhan berarti Mas. Direncanakan. Pembunuhan berencana ya. Iya. Tetapi sulit untuk dipecahkan. Lebih ke masalah apa sebetulnya? Bisnis? Asmara. Asmara. Asmara, ada beberapa laki-laki, perempuan di satu tempat tinggi tempatnya, ada kaca, jendela, dan dia tergeletak. Ada beberapa kayak semacam obat terlarang, tetapi ini susah dipecahkan karena orang itu menjadi terlibat juga seperti itu. Jadi kesannya ini kayak semacam overdosis. Tetapi di balik itu ada sesuatu yang mereka mempunyai rencana dengan tujuan untuk melewatkannya. Berarti bukan sakit ya, ini benar-benar memang Bukan, kalau aktor ini bukan. bukan. Tapi kalau komedian ini, laki-laki saat ini sedang terpuruk. Kalau kayak kematian secara tragis, artinya kecelakaan dari public figure, Saya tidak melihatnya, tidak menemukan sosok yang dibilang artis itu atau public figure, tetapi mungkin kerabat lah ya. Itu ada dari tadi yang saya sebutkan di bulan 4 itu. Jadi dikaitkan masih saudara ini. kalau skandal Nah, di kalangan public figure, pejabat dan lain sebagainya, ada itu yang tadi sebutkan Aki. iya, itu dia yang membuat heran dan bingung. Ini bukan menjadi rahasia publik lagi, bukan rahasia pribadi, tapi umum, sangat tahu semuanya. Itu bahkan sampai mancanegara yang sosok laki-laki ini sering memberikan edukasi yang bersifat positif, tetapi pada akhirnya orang tersebut menjadi malah petaka. Untuk kasus perceraian, tahun 2005 luar biasa, tapi tahun depan perceraian 1, 2, 3, 4, 5, R, A. Ini ada banyak angka huruf A. Dan saya tidak tahu ada beberapa nama lagi, tapi viral
ini perselingkuhan sudah lama sekali. Bahkan ada satu tayangan yang tidak senonoh, tidak pantas lah naik ke publik seperti itu. Dan akan ramai juga. Ramai tadi karena diberikan satu level, pada akhirnya tidak tepat penggunaannya, pada akhirnya seperti itu. Harapan yang luar biasa tahun depan apa sih Ki sebetulnya setelah tadi Aki bilang akan lebih baik, mungkin gambaran Indonesia yang bahagia-bahagia gitu seperti apa sih Ki yang Aki lihat? Ya, kita kalau menguji Indonesia kan begitu luas ya. Kita tidak bisa untuk menata semua itu. Tetapi gambaran kebahagiaan Indonesia tahun berikutnya adalah Indonesia akan merasakan kebahagiaan itu dengan cara menata. Dan saya melihat Indonesia ini akan disebut oleh mancanegara the Power King Indonesia. Di tahun 2026 itu awal muasal Indonesia akan menjadi the Power King Indonesia. Yang mana Indonesia disebut-sebut akan memimpin. Kalau seluruh dunia kayaknya terlalu besar ya saya menyebutnya. Akan memimpin aja, akan memimpin. Artinya Indonesia itu akan dihebatkan dan dinobatkan sebagai negara yang bisa mempersatukan negara-negara yang sangat konflik. Dan ini bukan konflik yang sudah terlewat. Ada konflik yang baru yang mana Indonesia akan hadir di tengah-tengah konflik itu. Indonesia akan jauh lebih baik lagi dan tahun-tahun berikutnya. Tetapi awal dari kebangkitan The Power King Indonesia ini ada kehancuran di dalam wadah itu. Tetapi kehancuran tersebut bukan berarti mematahkan tingginya harapan Indonesia, tetapi itu awal dari kebangkitan itu. Banyak dari para mafia, para orang-orang yang berlindung atau menggunakan pangkat jabatan untuk mengambil raup keuntungan itu, pada akhirnya orang tersebut akan disingkirkan. Bahkan ada salah satu anak putra yang disebut Wiwitan, yang disebut putra daerah dari Jawa Barat yang nantinya akan dia sendiri yang akan memimpin, meskipun dia di bawah naungan itu. Kenapa saya menyebut The Power King Indonesia ini akan terjadi tahun ini dan tahun berikutnya? Karena saya diberikan satu momen waktu Jumat Kliwon kemarin, di mana saya lagi membakar dupa, saya lagi memberikan penghayatan doa kepada leluhur kami di kampung. Lalu saya diberikan sebuah gambaran Indonesia itu akan berbahagia, bersuka cita di tahun berikutnya. Setelah saya 2 tahun ini saya merasakan pilu kesedihan yang begitu hebat. Di tahun 2024, di tahun 2025. Bahkan di tahun yang dulu, di tahun 2020, saya sangat merasakan kebencian itu. Dan saya merasakan lagi di tahun 2024 dan 2025. Bahagia saya ketika sudah melewati fase ini. Artinya, rasa pilu, bagaimana sih kita merasakan sakitnya itu, tidak bisa kita gambarkan dengan logika. Tidak bisa kita gambarkan dengan secara ilmiah. Ketika kita kecewa, paling kita memberikan rasa public speaking kita, gimmick muka kita dengan raut wajah yang cemberut ataupun sedih. Nah, itu yang saya rasakan. Ini bukan soal perasaan kita kepada seseorang, tetapi perasaan yang mana kita diberikan tiba-tiba dari alam pada kita, lalu kita diberikan kayak semacam kita punya adik kita belum makan 2, 3, 4 orang, bagaimana rasanya? Sedangkan kita tidak bisa berdaya. Lalu bagaimana cara untuk mengungkapkan dan penyampaiannya? Kenapa saya berani buka suara di Ganjil Misteri? Karena hanya Ganjil Misteri yang memberikan edukasinya hanya untuk kita. Berarti menjadi titik lah ya untuk kebangkitan semuanya gitu. Betul. Tapi apa sih yang harus dipersiapkan dari sekarang mungkin agar ibaratnya harapan itu pun akan kita rasakan gitu? Ya, berawal dari kita sendiri, berniat dan mau melakukannya, melakukan hal-hal yang positif dan biasakan untuk memberikan kenyamanan di lingkungan kita aja dulu. Ketika semuanya mampu untuk memberikan lingkungan tersebut nyaman, maka semuanya akan nyaman.
Kalau kita hanya menyuarakan tentang suara saja, kita tidak bisa praktek secara langsung, ya percuma. Artinya kita sendirilah yang bekerja itu. Jangan kita menunggu harapan itu datang untuk membantu kita dengan alat-alat begitu besar, tapi kita sendiri yang melakukan itu dengan cara menanam, berikan tanah itu dengan tanaman-tanaman yang membuat lingkungan itu jadi tidak gersang lagi dan tidak gundul lagi. Itu kuncinya. Alam itu dijaga, jangan diruksak. Tapi kan saat ini kan lagi dikuasai. Nah, dari kita aja mulai. Dari kita mulai menata pelan-pelan, dan jangan lupa berdoa nomor wahid, nomor 1. Agar apa yang kita harapkan di tahun 2026 dan tahun seterusnya ke depannya, makmur hidup kita, berkeluarga, pasangan, anak, istri, cucu kita semuanya, agar kita mendapatkan kebahagiaan yang layak, dan pemimpin juga menjadi pemimpin yang jujur dan amanah, tidak mengaup keuntungan dengan sendirinya. Insya Allah, dan saya yakin, sangat yakin sekali, ketika saya yakin dengan doa tersebut, maka semuanya akan terjadi dan akan menjadi hal yang positif, terwujud impian kita, bahagia kita. Ada lagi Ki mungkin yang perlu disampaikan Aki dari gambaran tahun depan selain tadi? Saya rasa sudah cukup, Mas, karena memberikan mengungkapkan perasaan ini terlalu banyak juga, saya menjadi terbawa suasana. Kayak emosi ada gitu, sedih ada gitu. Cuman itu saya berani menyampaikan ini hanya di Ganjil Misteri, Mas. Iya, artinya passion itu tuh nggak yang semuanya akan muncul, tapi akan dengan beriringnya waktu akan begitu ya. Betul, seperti itu. Ini kalau berbicara kodrat ya seperti itu. Artinya Aki akan menyampaikan apa yang saat ini rasakan. Betul. Saya menyampaikan apa yang saya rasakan, lalu saya kuatkan melalui data ilmu falakia ini. Begitu, Mas. Oke, Ki, sejauh mana kekuatan ilmu falakia itu dengan ramalan ini yang Aki udah jalani selama ini? Iya. Keakuratannya gitu. Kalau keakuratannya, saya tidak mengagulkan nama saya sendiri, tetapi ilmu falakia ini ilmu warisan. Dan ilmu warisan ini bukan berarti kita mengaitkan dengan hal-hal yang tabu, tetapi ini kita ambil dalam apa yang kita punya pedoman. Dan pedoman itu yang sering kita kaji setiap hari di keyakinan kita di umat Muslim. Dan keakuratan ini, jangankan manusia, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon, berapa jauh jatuhnya daun, itu bisa diakuratkan. Contoh, ini daun jambu. Besok adalah hari Selasa, atau besok adalah hari Sabtu, dan itu akan terlihat berapa jumlah yang akan jatuh melalui ilmu falaki itu. Padahal itu belum terjadi hari esok, tetapi kita bisa mengukur dengan ilmu falaki ini. Nah, itu keakuratannya. Artinya jangankan manusia yang kehidupannya bisa kita lihat kemana dia akan pergi, kemana jam berapa dia akan tertidur, jam berapa dia akan melakukan hal apapun. Itu keakuratannya. Sangat akurat. Dan Aki pelajaran itu udah lama ya Ki ya? Turun-temurun malah. Turun-temurun. Dari kecil saya pelajarin. Karena kalau bukan turunan ya nggak bisa. Akan stres orang itu. Terakhir mungkin Ki, ada pesan buat pemirsa Ganjil gitu untuk menghadapi akhir tahun dan awal tahun nanti gitu, apa sih? Pesan saya untuk teman-teman yang sering hadir di tayangan Ganjil Misteri, tidak perlu ditakutin. Ini hanya sebuah apa yang saya rasakan, apa yang saya lihat, tetapi ini hanya sebuah lan waspada aja. Jangan dibuat cemas dan jangan dibuat takut dan sebagainya. Tetapi kewaspadaan itu penting untuk menjaga kestabilan yang saat ini kita jaga. Seperti itu aja, Kang Mas. Oke, terima kasih Ki Demang sudah hadir di studio Ganjil Misteri. Terima kasih juga pemirsa Ganjil Misteri.
Jangan lupa terus saksikan Ganjil Misteri ya Ki. Setiap hari Senin, Kamis, Jumat di YouTube channel Ganjil Misteri. Terima Iya. kasih Ki ya. Iya. Terima kasih.